Saya ucapkan selamat datang kepada peserta webinar pagi hari ini. Tema dari webinar pagi hari ini adalah asesmen pembelajaran di era new normal yang diselenggarakan atas kerjasama Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, Unit Kerja Daerah Jawa Tengah dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang. Mohon perhatian untuk para peserta webinar. Untuk menjaga ketertiban acara ini, kami mohon kepada peserta webinar untuk dapat mengisi link presensi sebagai syarat perolehan sertifikat yang akan diberikan di akhir sesi kegiatan ini. Kami mohon kepada peserta webinar melalui YouTube streaming, Facebook, dan juga Instagram dapat juga mengisi presensi yang akan di-share melalui chatting room di medsos tersebut. Terima kasih dari saya. Sebentar lagi acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, Unit Kerja Daerah Jawa Tengah, Profesor Dr. Kartono MSI beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber kita pada kegiatan hari ini, yaitu Profesor Humaydi PhD, Profesor Dr. Anak Agung Istri Ngurah Maharani, MA, dan Profesor Dr. Fahrudin MPD. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Masruhi MPD. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan webinar Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, Unit Kerja Daerah Jawa Tengah dengan tema Asesmen Pembelajaran di Era New Normal. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridho-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar dengan tema Asesmen Pembelajaran di Era New Normal yang diselenggarakan atas kerjasama Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, Unit Kerja Daerah Jawa Tengah, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya, Fitria Fatihatul Hidayah, akan memandu acara pada pagi hari ini. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, Unit Kerja Daerah Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Kartono MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Bapak Profesor Dr. Masruki, MPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber, yakni Bapak Profesor Dr. Komaidi, PhD, beliau dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua, Ibu Profesor Dr. Anak Agung Istri Nurah Marheni, MA. Beliau dari Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian yang ketiga, Bapak Profesor Dr. Fahrudin, MPD, beliau dari Universitas Pancasakti Tegal, garis miring Universitas Negeri Semarang. Beliau adalah Rektor Universitas Pancasakti Tegal. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengurus HEPI UKD Jawa Tengah, khususnya Divisi 2, lebih khusus lagi kepada Ibu Dr. Eni Winaryati, MPD, yang telah menghandle semua kegiatan ini. Hampir semua kegiatan ini. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu, saudara peserta webinar nasional asesmen pembelajaran di era new normal. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, khususnya kesehatan, sehingga kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, kegiatan ini sebenarnya merupakan agenda tahunan dari Divisi 2. Ya, syukur-syukur nanti menjadi periodik dan terjadwal gitu. Ya, mungkin setiap bulan apa, setiap tahunnya, atau tahunan atau apa gitu ya. Ya, periodik terjadwal. Ya. Sedikit terkait dengan HEPI, sempat ada satu pertanyaan tentang keanggotaan suatu HEPI. Ya. Sekarang kami bisa menjawab karena berdasarkan definisi operasional dari HEPI, itu adalah HEPI itu organisasi profesi yang menghimpun tiga hal atau tiga hal ya, pakar, peminat, praktisi, lalu peminat pada bidang evaluasi pendidikan, psikometri, dan ilmu sosial lainnya. Sehingga ketika dalam diskusi lewat WA tentang keanggotaan yang kami sebenarnya ingin merekrut atau ingin menawarkan siapapun boleh menjadi anggota HEPI asal
yaitu tadi memenuhi ketiga hal tersebut, yaitu pakar evaluasi, lalu praktisi, kemudian peminat, ya silahkan. Jadi tidak ada batasan latar belakang pendidikan. Guru silahkan, tendik silahkan, asal memenuhi ketiga hal tadi. Ya. Jadi sekarang jelas bahwa keanggotaan HEPI itu tidak harus dari sarjana evaluasi, tidak harus. Ya, karena dasarnya adalah tadi definisi HEPI. Ya. Kemudian selanjutnya berdasarkan susunan pengurusnya, HEPI UKD atau Unit Kerja Daerah Jawa Tengah itu identik dengan HEPI di tingkat pusat, baik susunannya maupun program kerjanya, gitu. Dan HEPI di tingkat daerah itu hampir semua provinsi kelihatannya ada, hampir semua. Jadi belum tentu setiap provinsi ada, tapi mayoritas ada. Seperti halnya tadi narasumber yang dari Bali, yaitu Ibu Profesor Dr. Marheni, itu dari HEPI UKD Bali. Ya. Berdasarkan susunan pengurus, jadi biasa ada pembina atau ya pembina, lalu pengurus inti, ketua, sekretaris bendara, kemudian divisi-divisi. Nah, di sini di HEPI ini terbagi menjadi 4 divisi. Nah, salah satu divisi yang saat ini bekerja atau menjalankan program kerjanya adalah divisi 2, yaitu tentang layanan dan apa ya Bu? Temu ilmiah, ya, tentang layanan dan temu ilmiah itu. Jadi cocok sekali dengan kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memotivasi bagi divisi-divisi yang lain. Jadi ada divisi penerbitan dan publikasi. Nah, ini yang penerbitan dan publikasi ini saya nagih janji ya. Kami nagih janji dulu waktu pertemuan di Salatiga tanggal 4 Januari tahun 2020 sudah disepakati mau diterbitkan suatu jurnal ilmiah. Nah, ini nanti progresnya sampai sejauh mana progresnya begitu. Apa kurang artikel atau apa gitu. Kemudian untuk divisi yang lain seperti penelitian dan pengembangan. Ini juga kami nagih janji, dulu juga sudah ada rencana akan meneliti tentang apa ya, identifikasi apa gitu ya, permasalahan-permasalahan asesmen di kelas gitu. Kayaknya kalau saya tidak lupa gitu ya. Demikian juga divisi yang lain, yaitu divisi pengembangan organisasi. Nah, ini kesempatan yang bagus menurut saya untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk merekrut anggota-anggota baru. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menjadi anggota itu silahkan, asal memenuhi 3 hal tadi. Jadi pakar boleh, praktisi boleh, peminat boleh, tidak membatasi latar belakang pendidikan. Nah, guru sangat cocok ya. Silahkan. Tentang keanggotaannya nanti lebih spesifik bisa ditanyakan pada pengurus ya.
mungkin ada kontribusinya tiap tahun berapa begitu ya. 50.000 atau berapa gitu ya. Kemudian selanjutnya ini titipan dari panitia bahwa kegiatan ini ya diawali dari satu diskusi melalui WA Group. Ada suatu yang perlu dijembatani begitu semula lewat FGD aja begitu, tetapi akhirnya berkembang menjadi webinar tingkat nasional. Alhamdulillah, hebat Bu Eni. Ya, terima kasih. Ya. Ternyata ya istilahnya ya, menghebohkan begitu ya. Ternyata dilihat dari banyaknya peserta yang mengikuti, yang mendaftar ya, peserta yang mendaftar. Pada kegiatan ini adalah 2.350 pendaftar. Nah, sesuatu yang mencengangkan menurut saya, ya. Dan ada kemungkinan alternatif kenapa mereka itu tertarik ya. Mungkin karena materinya juga itu sangat praktis ya, praktis karena memang guru tidak lepas dari kegiatan seperti ini. Ya, asesmen pembelajaran. Apalagi pembelajaran asesmen itu yang menarik itu bisa diterapkan di era new normal ya, sangat menarik. Dan kemungkinan juga alternatif yang lain kemungkinan ya daripada tidak ada kegiatan mungkin ya. Karena kalau guru-guru, dosen pada di rumah, mungkin ini sebagai kegiatan selingan untuk mengurangi rasa kebosanan barangkali ya. Lalu dilihat dari jangkauan dari peserta, ini ya layak kalau kegiatan ini disebut tingkatnya nasional. Dilihat dari narasumbernya juga ada yang berasal dari seberang pulau. Kemudian dilihat dari peserta yang mendaftar, itu juga ada yang dari Toraja, Sulawesi Utara ya, Toraja itu. Sulawesi Selatan, Toraja. Lalu Kupang, Ternate, kemudian Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Jadi memang kegiatan ini layak, sangat layak kalau disebut kegiatan yang diselenggarakan dalam level nasional. Ya. Dan yang terakhir, kami berharap mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti di sini saja, tetapi ini menjadi kegiatan yang berkelanjutan, menjadi kegiatan yang periodik terjadwal. Periodik itu entah 1 tahunan, entah 1 semesteran, terjadwal itu entah Desemberan, Oktoberan gitu ya. Demikian juga untuk bisa diikuti oleh kegiatan-kegiatan dari divisi lain yang lebih khusus lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya. Akhirnya sebelum kami tutup, barangkali ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu peserta webinar nasional ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami mohon nanti Bapak Rektor ketika menyambut Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang untuk membuka kegiatan ini. Saya kira demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Bapak Profesor Dr. Kartono MSI atas sambutannya. Terlaksananya kegiatan webinar ini atas kerjasama Universitas Muhammadiyah Semarang, kami mohon Bapak Profesor Dr. Masruhi MBD memberikan sambutannya kepada kita semua, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Rektor kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Prof. Kartono selaku Ketua Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia UKD Jawa Tengah beserta dengan seluruh jajaran yang saya hormati. Prof. Humaydi, Prof. Fakhrudin, dan Prof. Marhaini selaku narasumber pada kegiatan webinar kali ini. Ibu Dr. Eni Winaryatu selaku penyelenggara, moderator, dan beliau adalah Dekan Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Semarang. Bapak sekalian, para peserta webinar yang semoga sehat, sejahtera, bahagia selalu. Pertama, atas nama keluarga besar Universitas Muhammadiyah Semarang, kami sangat merasa terhormat untuk bisa menyelenggarakan kegiatan webinar nasional ini atas kerjasama dengan Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia UKD Jawa Tengah. Sehingga pada pagi yang cerah ini, dari lantai 7 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, kami bisa berkumpul, sudah tentu sedikit orang ya, Prof. Kartono, Prof. Fakhrudin, dan Bu Eni ya, yang lain di rumah atau dari tempat kerja masing-masing. Kedua, betapa memang kita memasuki era baru, kenormalan baru, di mana ada adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk adalah di dalam pembelajaran. Dan ini sangat penting, tema tentang asesmen pembelajaran. Karena Pak Humaydi, pembelajaran di rumah ini memang kita menggunakan daring, berbagai kendala kita dapati. Akses internet sudah tentu mudahlah itu diatasi, tetapi pada beberapa kasus yang kami survei, kami sudah melakukan survei, pembelajaran daring itu cenderung oleh guru dipersepsi, atau bukan hanya guru, dosen pun sama, itu hanya pemberian tugas. Sehingga anak-anak di rumah itu belajar dengan stres. Sudah tugasnya begitu banyak, guru selalu memberikan tugas, orang tuanya pun di rumah, sama-sama di rumahnya, itu galak-galak. Jadi di rumah itu anak-anak semacam sangat tertekan. Tugas guru banyak, tuntutan dari orang tua juga harus begini, begitu yang harus dilalui oleh anak-anaknya. Saya kira ini memang satu hal yang perlu kita kaji bersama untuk kita cari solusi. Isu yang pertama tentang tugas ini sudah sampai kalau di Jawa Tengah itu kepada Gubernur Jawa Tengah. Kebetulan saya wakil ketua Dewan Pendidikan Jawa Tengah. Salah satu isu yang menarik dari pembelajaran di rumah, learning from home itu adalah tugas yang begitu menumpuk. Tetapi sekarang sudah kita sosialisasikan kepada guru, mengajar daring itu ya jangan hanya isinya tugas saja. Nah, ini jadi memang
kemudian di rumah itu bagaimana diciptakan suasana nyaman. Orang tua pun jangan kemudian banyak tuntutan kepada anak-anaknya harus belajar begini, begitu, dan seterusnya. Biarkan mereka belajar sesuai dengan dunianya. Jangan dunia anak-anak itu ingin ditarik ke dunia orang dewasa. Maka niscaya yang terjadi adalah ketegangan-ketegangan dan perasaan tidak nyaman. Ini barangkali nanti sangat menarik. Salah satu aspek itu adalah bagaimana sih asesmen pembelajaran ya di era new normal ini. Bapak sekalian yang saya hormati, Universitas Muhammadiyah Semarang sangat concern dengan kegiatan-kegiatan ilmiah semacam ini. Dan memang kehadiran asosiasi profesi yang dalam konteks ini adalah HEPI, Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, yang moga-moga semua anggotanya happy. Happy dan bahagia, Pak ya. Di nama organisasinya happy, anggotanya juga happy ya. Karena happy itu akan meningkatkan imun ya untuk melawan COVID sehingga akan selalu sehat. Universitas Muhammadiyah Semarang akan selalu concern dengan pengembangan keilmuan, dengan pengembangan akademik, sehingga hari ini pun kami sangat senang sekali menerima kehadiran Ketua HEPI UKD Jawa Tengah beserta dengan seluruh jajarannya, dan juga para pembicara yang sudah tentu ini juga sangat bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Di Universitas Muhammadiyah Semarang memang program studi pendidikan baru 3 ya Bu ya. Nanti dosen-dosen kependidikan supaya ikut anggota HEPI semuanya deh. Kita wajibkan Pak Kartono ya, mohon izin nanti. Jadi ada pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan bahasa Inggris. Karena memang Universitas Muhammadiyah Semarang ini 4 fakultas itu kesehatan. Ada kedokteran gigi, ada fakultas kesehatan masyarakat, ada fakultas keperawatan. Lalu 4 yang lain itu ada bahasa, ada ekonomi, ada teknik, lalu ada MIPA. Ya. Jadi nanti kami akan senang sekali untuk teman-teman dosen kependidikan bisa bergabung, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan happy agar hidupnya juga selalu happy ya. Selamat kepada seluruh panitia, Bu Eni dan kawan-kawan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sekaligus bermanfaat untuk dosen, guru maupun pemerhati evaluasi pendidikan. Atas permintaan Ketua HEPI Jawa Tengah, mestinya yang berhak membuka Ketua HEPI ya. Saya sekedar selamat datang ya. Mohon izin Pak Prof ya, saya nyatakan webinar nasional asesmen pembelajaran di era new normal kerjasama HEPI UKD Jawa Tengah dengan Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Semarang saya nyatakan dibuka secara resmi. Tepuk tangan boleh tapi tidak akan kedengaran. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Profesor Dr. Masruhi MPD. Asesmen sangat penting dalam segala lini, terutama dalam bidang pendidikan. Bagaimana penerapan dalam era new normal ini? Mari kita simak paparan dari keynote speaker dan juga narasumber kita, yaitu Profesor Humaidi, PhD. Beliau adalah pakar bidang psikometrika, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk memperdalam lagi tentang asesmen pembelajaran di era new normal, Profesor Dr.
Anak Agung Istri Ngurah Maharani, MA. Beliau adalah pakar asesmen pendidikan dari Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Dan juga Profesor Dr. Fahrudin, MPD. Beliau merupakan pakar bidang asesmen pendidikan, sekaligus Rektor Universitas Pancasakti Tegal. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Dr. Eni Winaryati, MPD. Sebelum kami menyampaikan kurikulum vitae dari beliau, beliau saat ini merupakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang. Beliau lulusan dari S1 Pendidikan Kimia, FKIP Universitas Negeri Surakarta, S2 Pendidikan IPA Konsentrasi Kimia Universitas Negeri Semarang, dan S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Tema penelitian yang biasanya beliau usung adalah pengembangan model wisata lokal dan juga pengembangan lesson study pada karakter skill abad 21. Saat ini beliau menjabat sebagai pengurus Aisyah Jawa Tengah. Selain itu juga Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia, Himpunan Kimia Indonesia, dan juga pengurus pusat Asosiasi LPTKSI, serta Asosiasi Pendidikan Kimia PTM se-Indonesia. Selanjutnya saya serahkan kepada beliau moderator untuk melanjutkan acara ini.